Yang pertama, Rasulullah menyampaikan satu hadis, man fattara shaiman kana lahu misla ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Barang siapa memberi makan orang yang saum, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Jadi kita positive thinking. Orang yang berpuasa, insya Allah dia mendapatkan pahala. Adapun dosa yang dilakukan itu tidak terkena kepada orang yang memberi. Itu urusan dia dengan Allah. Jadi hanya pahala saja. Urusan ini hanya Allah yang tahu, Pak. Kita nggak bisa menerka orang, Pak. Tidak bisa melihat dari casing orang, tidak bisa. Ya, kita positive thinking aja. Bapak, Ibu saum? Kalau perlu tanya dulu, Bapak. Saum? Alhamdulillah, Pak, saum. Makanya kalau untuk meyakinkan, kita lihat-lihat dulu kalau ngasih orang buka itu. Lihat. Ya, kelihatan lah kalau orang itu benar-benar puasanya gitu ya. Lihat aja dari tampangnya juga, dia nggak berebut, nggak apa. Kadang-kadang dia berebut makanan, dia nggak puasa, ada yang begitu. Tapi walaupun dia nggak puasa pun tetap kita dapat pahala. Pahala sodakoh, memberikan kepada orang fuqara wal masakin. Walaupun dia nggak puasa, tetap dapat pahala. Sodakoh namanya, kepada orang fuqara. Jadi nggak ada yang sia-sia, ya. Tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Gitu. Makanya saya terus terang kalau mau memberikan sesuatu itu, kalau memang mepet ya keadaannya, saya melihat-lihat juga orangnya, kelihatan. Kalau dia soleh, kemudian rajin, dia benar ya. Kita juga yakin ngasihnya, Pak. Tapi kalau orang yang pura-pura ya modus namanya. Banyak sekarang, Pak, datang ke rumah, Pak Haji, ibu saya lagi sakit, Pak Haji, boleh nggak minjam uang 100.000? Harus dioperasi, harus dibawa ke sini kemana? Kita lihat dari cara ngomongnya. Terus dia bawa motor juga, bawa HP, minjam uang 100.000, saya nggak kasih, mohon maaf Bu. Kan kita lihat kan kondisi dia kan, dia minjam uang 100.000, ibunya lagi sakit keras. Ya, itu sering ke rumah pendatang. Makanya kalau kita ragu, jangan. Termasuk Bapak memberikan makan minum kepada orang sedang puasa, kalau memang Bapak mau yakin, tanya sama dia. Tapi kalau masjid ini mengadakan iftar jama'i, insya Allah pastikan mereka datang itu orang benar-benar sedang saum. Insya Allah. Apapun yang terjadi, tetap pahalanya tetap tercatat di sisi Allah, nggak akan sia-sia. Insya Allah. Dia dosa, dia gibah, itu urusan dia dengan Allah. Kita nggak dapat, Pak. Nggak dapat, kita dapat pahalanya saja sama dengan pahala dia. Pasti ada lah, Pak ya, pahala dapat ya orang ya, dapat lah. Wallahu taala alam bisawab. Yang kedua, Pak D, memang ada larangan la salata ba'dal asri was subhi. Ya hadis ya, tidak ada salat setelah salat subuh dan salat asar. Ya. Ini umum hadis ini. Artinya setelah subuh itu nggak ada salat. Kecuali sholat yang terkait, umpamanya tadi sholat nanti surukan, itu kan sudah subuh juga, itu ada perintahnya. Ini maksudnya ba'da subuh, ba'da asar nggak ada. Tapi ketika ada hajat, ada masyaqqah, ada ilat, ada keperluan, itu gugur jadinya. Boleh seperti setelah sholat asar ada jenazah. Menurut hadis umum tuh tidak ada sholat. Maksudnya ba'diyah setelah sholat asar dan sholat subuh. Tapi ini jenazah. Nah, itu namanya ada ilat, Pak. Ada alasan sholat jenazah. Sholat. Coba di Mekah, di Madinah, hampir setiap ba'da sholat kan ada kan? Apa ininya? Kata imam, as-salatu alal amwat. Kalau amwat berarti mayitnya banyak. As-salatu alal mayyit, satu berarti mayitnya. Ikut sholat kita. Jenazah hampir setiap pada sholat. Habis asar ada, habis subuh ada juga. Itu ilat namanya. Tapi kalau selain dari itu, tiba-tiba habis sholat subuh, Allahu Akbar, sholat apa Pak?
ba'diyah subuh. Nggak ada Pak. Tapi kalau qada ada. Umpama saya terlambat ya. Saya kan musafir dari rumah ke sini ya Pak. Sampai sini sudah qomat. Saya pengen sholat 2 rakaat, kata Nabi, rakaatal fajri ya khairu minad dunya wa fiha. Nggak keburu Pak, udah qomat. Setelah subuh saya niatkan qobliyah subuh. Boleh nggak? Boleh. Ada contohnya. Boleh. Namanya niatnya qobliyah, cuman dilakukannya ba'diyah. Kenapa? Nggak keburu Pak. Berarti ada ilat itu Pak, ada masyaqqah, ada keperluan. Tapi kalau nggak ada, tiba-tiba sholat ba'diyah asar nggak ada, ba'da subuh nggak ada. Tapi kalau tiba-tiba ada gerhana, maaf ya, dulu pernah nggak habis asar sholat gerhana? Pernah, pas habis asar sebelum maghrib. Boleh? Boleh. Itu ilat. Emang kejadiannya pas habis asar sholat sunat? Boleh. Tapi kalau ujung-ujung aja sholat 2 rakaat tanpa sebab, tanpa hajat, nggak boleh. Ba'da asar atau ba'da subuh. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ketiga, punten Bapak, saya juga baru dengar, apa memang benar ada larangan dari pemerintah itu tidak boleh dagang dalam waktu tertentu? Betul ya Pak? Dikasih waktu. Oh, bulan puasa ya Pak? Ramadan. Iya. Jadi ada ikhtilaf ulama dalam hal ini. Yang jualan makanan siap saji, ada ulama mengatakan dilarang ketika Ramadan. Tutup artinya. Itu ulama yang pertama. Pokoknya jualan makanan siap saji, minuman yang siap disantap Ramadan itu tidak dibolehkan. Untuk apa? Menjaga ikhtiyat. Untuk mensiarkan Ramadan, menghormati Ramadan, bulan mulia. Ya. Yang kedua, ada ulama membolehkan kalau niatnya kita dagang makanan minuman diniatkan untuk yang tidak saum, non muslim, tulis di depannya. Bagi orang yang tidak puasa, tulis jelas Pak, transparan. Siapa? Ibu lagi hamil umpamanya, kan boleh dia ada rukhsah tidak puasa. Yang sakit, ya, apalagi musafir, boleh kita dia tidak puasa. Tulis di depan warungnya. Bagi yang tidak saum, berani nggak mau tulis begitu Pak? Tapi yang terjadi, maaf, pasang hordeng. Pernah kejadian Pak di atas kali itu. Dari rumahnya ikut sahur sama keluarganya, sampai di kantor nih, istrinya nggak tahu, dia masuk ke warteg ada hordengnya. Pas lagi makan, itunya ambruk Pak, wartegnya jatuh ke kali Pak. Viral jadinya Pak, ketahuan. Jadi kembali kepada tadi, ya, mau pakai yang mana, ulama yang mana, ya. Kalau pemerintah ini tujuannya untuk ikhtiyat, setuju gitu. Kita apresiasi itu pemerintah. Artinya untuk menjaga kehormatan puasa. Makanya di waktu, dikasih waktu jamnya. Ya, apabila melanggar dari aturan itu, ya pertama dia akan kena sanksi dari konsekuensi melanggar peraturan pemerintah. Ya, yang kedua terkait dengan hablum minallah, itu Allah yang Maha tahu. Makanya saya menganjurkan kepada kita semua, tolonglah 11 bulan ini Allah kasih waktu Pak, panjang banget Pak. Yang dagang ya, kumpulin tuh uang tabung. 11 bulan nggak cukup? Maaf ya. Yang warteg, yang jual minuman, 11 bulan Pak. Tabung Pak untuk sebulan nanti, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau malam mah boleh, silakan. Ini siang tutup, begitu maghrib buka, silakan. Yang warteg, yang makanan untuk sahur kan, untuk buka, silakan. Siang mah tutup aja udah. Itu ideal. Kita mau cari apa hidup ini Pak? Allah kasih waktu 24 jam sehari, 12 bulan sebulan. Allah kasih sebulan itu khusus untuk apa? Untuk ibadah. Ana syahrul ibadah. Kalau bisa begitu Pak. Kurang juga. Padahal rumahnya sudah bertingkat. Maaf,
Bapak kalau mau tahu tuh yang punya warteg usaha di sini tuh di kampungnya tuh hebat, Pak, mewah-mewah, Pak. Rumahnya tingkat, mobilnya berkilat. Kurang juga. Masya Allah. Jangankan tukang punya warteg, yang tukang ngemis tuh, Pak. Bapak tahu nggak? Yang suka ternyata ada ininya, ada gengnya, Pak. Mobil datang tuh, diturunin tuh satu mobil. Pergi, nanti jemput lagi, Pak, sore. Di koordinir. Ternyata rumahnya luar biasa, Pak. Rumahnya gedong-gedong katanya. Padahal di sininya mengemis dia, meminta-minta. Itu aja bisa, Pak. Ini saran dari saya, walaupun untuk hak asasi masing-masing kita. Ya, kalau memang terpaksa sudah berusaha dagang tiap hari masih juga kurang, ya terpaksa lah. Ikuti pemerintah aja di waktu itu. Ya, menjelang buka lah, lapak. Sahur buka, tapi kalau bisa dari pagi setelah kita subuh ini sampai sore itu, menjelang sore itu tidak buka. Yang jualan makanan dan minuman. Tapi kalau jualan selain itu boleh nggak, Pak, dari pagi? Seperti jual pakaian boleh, Pak. Perabotan, apalagi, Pak? Pokoknya yang bukan makanan siap saji ya, boleh, silakan buka aja. Sembako boleh, tapi mungkin nanti maksud itu kan makanannya, Pak, ya, di waktu, Pak. Nah, ini kita apresiasi pemerintah itu. Kalau bisa kayak di negeri-negeri jiran itu, Pak, nggak boleh jual makanan, tutup semuanya. Ada aturan. Nanti begitu menjelang maghrib boleh dibuka. Kalaupun mau buka terpaksa khusus ada tempatnya, ada arealnya, seperti rokok, area smoking. Nah, bikin tulisan nih untuk orang non muslim. Nah, berani nggak begitu? Untuk non muslim atau yang tidak puasa, garis miring, boleh, Pak. Terus ketat juga kita ditanya, Bapak muslim, kenapa Bapak mau makan? Berani nggak begitu? Bapak punya warteg nih, siang-siang buka, tulis untuk non muslim dan orang yang tidak puasa, uzur, pokoknya uzur. Begitu orang masuk, seger nih, maaf Bapak muslim bukan? Muslim. Kenapa mau buka? Kenapa mau buka? Jawabnya apa? Saya kesiangan sahur, Pak. Boleh masuk nggak? Jangan. Cari tempat lain aja, Pak. Ini non muslim dan orang yang uzur. Bapak kenapa? Saya sakit, Pak. Bener emak nih? Iya, silakan. Tapi kayak kalau gitu kan kayaknya nggak laku ya warteg kalau digituin. Wah, kejem banget tuh warteg. Ditanya KTP segala. Besok nggak datang lagi, Pak. Tapi itulah syariat. Sama dengan Bapak punya kontrakan. Terima semua? Tidak. Saya suka tanya, Mas, kadang terus serang begini, Pak, boleh nggak saya bawa teman saya perempuan? Sampai udah nikah belum? Nggak boleh. Mendingan nggak jadi, Pak. Apa sebulan sekian, tapi maksiat. Kita kecepatan dosa loh, Pak, punya kontrakan. Saya tanya, ini siapa nih? Isi saya, surat nikahnya tolong untuk ke Pak RT. Gitu, Pak. Jangan telap sama uang kontrakan, nggak peduli. Hati-hati, Pak. Bapak punya kontrakan, yang kontrak nggak jelas, kumpul kebo di kontrakan kita, dapat nggak kita? Dapat apa? Uang kontrakan. Yang kedua, dapat dosa. Sekarang banyak yang nekat seperti itu, Pak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih ya, Pak. Jadi salah saya ikut pemerintah selama itu mendukung syariat ini di waktu. Setuju, Pak. Kalau melanggar ya tindak aja udah. Sesuai dengan aturan yang ada di pemerintah tersebut. Syukur-syukur kita punya pemimpin tuh yang soleh, insya Allah akan mengarah kepada kebaikan. Insya Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian bapak-bapak, saudaraku yang dirahmati Allah, selamat menikmati hidangan Ramadan hari Sabtu ya, Pak, ya. Insya Allah sehat, panjang umur ya, Pak. Doa sama Allah minta panjang umur, karena hari-hari ini banyak teman-teman kita tanpa sakit meninggal. Ya, meninggal dunia sebelum Ramadan, Pak. Masih muda. Ada 54, 50 ya. Maka berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan. Terakhir, kalau Bapak punya rezeki, Pak,
umroh Ramadan. Kalau ada ya. Kenapa? Pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah. Al-hajj ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada uang Pak, niatin umroh Ramadan Pak. Kapan kita haji sama Rasulullah? Ayo. Ini pahalanya Pak. Umroh Ramadan sama pahalanya dengan haji bersama Rasul. Masya Allah. Bahagialah bagi mereka-mereka yang ingin umroh Ramadan. Ya insya Allah mudah-mudahan lancar. Semoga Allah terima amal ibadah kita besok di Ramadan. Dan saya yang sering datang ke sini banyak kata, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa masuk neraka. Oleh sebab itu walaupun tidak ada ketentuan harus minta maaf sebelum Ramadan, tapi saya manfaatkan momen ini untuk halal bihalal ya, yang sunnah itu sebelum Ramadan, bukan setelah Ramadan. Minta clearnya supaya bersih. Besok kita ketemu bulan suci, kita sudah suci, insya Allah satu frekuensi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.